Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam rangka menjalankan kewajiban kita. Selanjutnya salam dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai Khatamul Anbiya. Penderitaan adalah salah satu fase dalam episode utuh kehidupan, di mana manusia akan cenderung merasa mengeluh, bersedih, marah, murung, dan emosional. Islam mengakui eksistensi penderitaan. Al-Quran menyebut penderitaan sebagai kemalangan besar, kesengsaraan, kesulitan keadaan, kesusahan, kegelisahan, dan keputusasaan. Problema klasik manusia adalah kecenderungan bersyukur dalam keadaan lapang saja, sehingga lupa bahwa bersyukur dalam keadaan sempit juga perlu dilakukan. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh bersedih ketika diuji sebuah penderitaan, tetapi bagaimana kita tidak terjebak pada nestapa yang berkepanjangan hingga berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilustrasi rasa syukur itu barangkali begini. Seseorang yang memiliki uang 3.300.000 rupiah, lalu karena suatu hal ia kehilangan 300.000 dan masih tersisa 3 juta. Perhatian orang yang bersyukur akan tertuju pada jumlah yang tersisa, sehingga ia akan bersyukur. Alhamdulillah cuma 300.000 yang hilang, bukan yang 3 juta. Hatinya terhibur karena lisannya mengujarkan syukur. Sebaliknya orang yang kupur nikmat hanya terpaku pada uang 300.000 yang hilang, lalu melupakan 3 juta yang masih tersisa. Hatinya sangat menyesal, lisan pun mengumpat tidak karuan. Dalam kajian filsafat, perasaan tersebut bisa disebut sebagai stoikisme, yaitu mengubah apa yang bisa kita ubah dan menerima keadaan yang tidak bisa kita ubah. Jika uang 300.000 itu hilang, artinya sudah berada di luar kontrol kita. Jadi kita arahkan fokus pada 3 juta itu, bagaimana kita menjaganya dan memanfaatkannya seoptimal mungkin. Ada sebuah cerita yang bisa menjadi refleksi kita bersama. Suatu hari seseorang datang kepada tabi'in Yunus ibnu Ubaid rahimahumullah, mengeluhkan kondisinya yang banyak kebutuhan dan sulitnya mencari pendapatan. Seakan-akan tidak ada yang dirasakan di dunia ini selain kesengsaraan. Kepada orang tadi, Yunus mengatakan, bagaimana jika sebelah matamu saya ganti dengan 100.000 dirham? Relakah Anda? Dia menjawab, tentu tidak. Tanya Yunus, bagaimana dengan sebelah tanganmu? Jawabnya juga tidak. Yunus melanjutkan pertanyaannya, bagaimana dengan sebelah kakimu? Dia juga menjawab, aku tidak mau. Yunus lalu menanyakan suatu persatu anggota badan orang itu, dan dijawab dengan jawaban yang sama. Hingga Yunus berkata, saya lihat Anda memiliki jutaan dirham, tetapi Anda mengeluh dan merasa tidak mempunyai apa-apa. Tetapi perlu dicatat bahwa penderitaan itu bukan semata menyangkut kejadian buruk, tapi juga bisa terwujud kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatun wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Sebagai contoh,
Seseorang yang diberikan anugerah jabatan yang tinggi, harta yang banyak, atau IQ yang terlampau cerdas, boleh jadi seseorang itu akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga tak menutup kemungkinan ia juga semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dianugerahi kecerdasan luar biasa bisa jadi adalah musibah baginya jika ia gunakan untuk melakukan tipu daya, korupsi, dan menyombongkan diri. Musibah itu berbentuk hilangnya harga diri atau ditangkap pihak yang berwajib karena ketahuan korupsi, serta kerugian di akhirat berupa hilangnya ridha Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dalam konteks musibah sebagai kebaikan, cara mensyukurinya adalah dengan menggunakan kebaikan itu sebagaimana mestinya, yakni sesuai dengan ajaran agama dan tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Masih banyak hikmah yang dalam mensyukuri penderitaan. Kita tentu tidak akan merasakan nikmat sehat jika belum pernah diuji dengan sakit. Yang perlu diingat, Allah tidak akan memberikan cobaan melampaui batasan kemampuan hambanya. Artinya, penderitaan itu bukan untuk menyengsarakan manusia, tetapi Allah ingin mengetahui batasan manusia di dalam bersyukur. Jika ia mampu menghadirkan syukur dalam penderitaannya, maka akidahnya bisa dikatakan sangat kuat dan pasti diganjar Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang melimpah ruah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.